Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil di Jakarta Timur terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Saat pidato dalam penyampaian RAPBN 2026 dan nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola uang rakyat. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam edisi hari ini, Jumat 15 Agustus 2025. Bersama saya Iqbal Syam, inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Klik Indonesia Malam, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur. Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menjelaskan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di Jakarta Timur. Namun Budi belum bisa mengungkapkan barang bukti yang ditemukan oleh tim penyidik KPK. Sebelumnya KPK juga telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 6 bulan ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penggeledahan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Ditjen PHU Kementerian Agama beberapa hari yang lalu. KPK resmi menaikkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan dengan menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum yang diterbitkan pada Kamis 7 Agustus 2025. KPK menyatakan dalam kasus ini negara dirugikan lebih dari 1 triliun rupiah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menindak tegas tambang ilegal. Kepala negara meminta dukungan MPR dan DPR serta seluruh pihak dalam menindak tambang ilegal yang dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPR di tahun 2025. Diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat pengangguran nasional berhasil ditekan hingga ke level terendah sejak krisis ekonomi 1998. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD Republik Indonesia tahun 2025 di Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tingkat pengangguran di Indonesia kini terus mengalami penurunan. Bahkan saat ini turun ke level paling rendah setelah krisis 1998. Kepala negara menilai BPI dan Antara mempercepat investasi untuk membuka lapangan kerja. Dan Antara juga akan menciptakan jutaan lapangan kerja yang berkualitas terutama di bidang hilirisasi.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2025 di Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Dan antara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian tersebut tidak datang begitu saja. Salah satu langkah kunci yang mendorong penciptaan lapangan kerja adalah percepatan investasi khususnya di sektor hilirisasi. Presiden Prabowo menilai Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi aset dengan nilai lebih dari 1 triliun dolar Amerika. Lembaga ini digadang-gadang menjadi motor penggerak penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola uang rakyat. Penegasan ini diungkapkan Kepala Negara saat pidato dalam penyampaian rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan setiap rupiah uang negara harus digunakan secara tepat dan untuk kepentingan rakyat. Kepala Negara menyatakan kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Belanja negara harus memberi manfaat bagi rakyat, diantaranya menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Kepala Negara meminta agar kehati-hatian dalam mengelola uang negara yang merupakan uang rakyat. Hal ini menjadi salah satu penegasan yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam penyampaian rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Presiden Prabowo juga mengatakan belanja negara baik pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, transfer negara ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Presiden Prabowo Subianto menyerukan komitmennya untuk membawa anggaran pendapatan dan belanja negara APBN menuju kondisi tanpa defisit. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidato pada penyampaian rancangan APBN tahun anggaran 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat 15 Agustus 2025. Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dengan target pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit anggaran dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% dari produk domestik bruto atau PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keberanian dan tekad untuk menghilangkan kebocoran anggaran, seraya meminta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Presiden menegaskan pembiayaan kreatif dan inovatif akan dikembangkan lebih masif oleh pemerintah agar pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN. APBN harus dirancang fleksibel untuk adaptif meredam guncangan global, serta dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi
Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan penyusunan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 diharapkan telah mempertimbangkan berbagai faktor global dalam kebijakan fiskal tahun 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penyusunan rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 diharapkan telah mempertimbangkan berbagai faktor global dalam kebijakan fiskal tahun 2026. APBN merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas. Ketua DPR menerangkan dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat, maka pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan selama 1 tahun terakhir pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengonsolidasikan program kementerian, lembaga, termasuk melakukan efisiensi anggaran kementerian atau lembaga. Ketua DPR mengaku kementerian atau lembaga sering curhat ke komisi yang menjadi mitra kerjanya di DPR soal efisiensi belanja tahun 2025. Ia menegaskan upaya pemerintah menjalankan efisiensi sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan. Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 10 kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan banyak menuai keluhan publik. 10 program itu mencakup isu pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti permasalahan negara yang harus diselesaikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan DPR RI memiliki fungsi untuk mengawasi mitra-mitranya, yakni kementerian dan lembaga. Maka dari itu, DPR RI memiliki perhatian besar, salah satunya adalah penanganan dan penyelesaian pemblokiran rekening dorman oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan undang-undang. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain: 1. Penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dorman oleh PPATK. 2. Rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. 3. Pelaksanaan program sekolah rakyat. 4. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. 5. Tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian lembaga dan di daerah. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, daftar permasalahan tersebut menggambarkan masih banyak aspirasi rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI. Keluhan itu datang melalui mekanisme pemilihan, pengaduan di daerah, hingga forum-forum resmi DPR. Sepanjang 1 tahun terakhir, DPR mencatat atau menerima 5.642 laporan dan pengaduan dari masyarakat. Jika dirata-ratakan, jumlah setara 15 hingga 16 laporan setiap hari. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, seluruh aduan itu telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR dan direkomendasikan kepada pemerintah untuk diselesaikan dengan cepat dan tepat. Merdeka! Merdeka!
Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia yang mendukung Asta Cita. TVRI, media pemersatu bangsa. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kadang kita lupa bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Para pahlawan rela gugur demi kejayaan bangsa. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak dikenal. Namun, jasa mereka tetap menggelora. Semangat patriotik yang harus tertular bagi generasi muda. Demi mengisi kemerdekaan dan melanjutkan masa depan. Hormat kami, generasi muda, kepada para pahlawan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Lanal Bangka Belitung mengungkap 3 upaya penyelundupan pasir timah keluar Pulau Bangka dengan tujuan Malaysia. 3 tangkapan pasir timah ini berada di wilayah Pulau Bangka yang kini proses hukumnya terus berlanjut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung dalam kurun waktu 3 bulan terakhir menggagalkan penyelundupan pasir timah dari Pulau Bangka ke Malaysia. Pertama dilakukan penangkapan terhadap KM Indah Jaya yang bermuatan pasir timah di wilayah perairan Pangkal Balam 30 Mei 2025. Total barang bukti pasir timah 41,164 ton. Tangkapan kedua berada di area pantai Jambosak, Tanjung Klayan, Sungai Liat. Dengan mengamankan 1 unit truk Mitsubishi Fuso dan 100 karung berisi pasir timah yang akan dimuat ke kapal. Tangkapan ketiga dan terbaru dilakukan di pantai nelayan Sungai Liat dengan total barang bukti 80 karung pasir timah kurang lebih 4 ton. Pasir timah ditemukan di dalam tanah area pantai nelayan 2 Sungai Liat. Untuk proses hukum tangkapan di pantai Jambosak, Tanjung Klayang sebanyak 5 ton pasir timah dan tangkapan di pantai nelayan 2 Sungai Liat dengan jumlah kurang lebih 4 ton pasir timah akan dilimpahkan kepada penyidik PPNS Kementerian ESDM RI. Yang 41 ton sudah ditangani sekarang sampai dengan PKNL ya Pak ya? Proses ya. PKNL nanti akan maju ke tahap lelang, ya itu yang pertama. Yang kedua yang 5 ton, di sini udah ada penyidik PPNS Kementerian ESDM. Hari ini kalau enggak paling lambat besok ya, besok akan diserah terimakan ya dengan penyidik SDM. Di penyidik SDM akan ditindak proses hukum lebih lanjut ya. Yang sementara yang 4 ton terakhir masih dalam penyelidikan Lanal Bangka Belitung.
Ya, pemilik itu tidak akan mengakui siapa pemilik, karena kalau dia mengakui ya sama dengan menyerahkan diri. Koordinasi dengan instansi terkait. Sejauh ini barang bukti mau dikemanakan dong, Pak? Jadi kita sementara kita di Lanang, nanti kita geser ke tempat yang lebih aman. Dengan siapa? Pak, dengan Pak siapa? Firdaus. Firdaus dari Aset Gakum SD. Perkembangan proses hukum yang dilakukan untuk tangkapan pertama KM Indah Jaya sudah sampai di kantor KPKNL Pangkal Pinang yang dalam minggu ini akan diproses lelang. Firmansyah TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar kirap merah putih dengan mengarak bendera sepanjang 600 meter. Kirap ini dilakukan dari Stadion Pakansari hingga lapangan Tegar Beriman. Inilah iring-iringan pelajar TNI Polri bersama elemen masyarakat mengarak bendera merah putih sepanjang 600 meter diarak dari mulai Stadion Pakansari menuju lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor Rudi Susmanto menyatakan kirap merah putih bukan saja ajang seremonial saja, akan tetapi sebagai upaya mendorong ekonomi wilayah serentak bentuk sinergi antara semua elemen masyarakat. Di momentum gebiar hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah juga menggelar gerakan pangan murah yang tersebar di 40 kecamatan serta gebiar administrasi kependudukan. Pemkab Bogor mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dan Muri Internasional atas sajian talas kukus sebanyak 2.000 porsi. Agenda kegiatan kirap merah putih yang mana merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Kabupaten Bogor. Kita melaksanakan dari tanggal 9 Agustus 2025 di mana kita menjemput bendera pusaka yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Malasari, Kecamatan Ranggu. Bendera pusaka tersebut dikirap dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Kegiatan rangkaian Hari Kemerdekaan RI akan terus dilakukan selama bulan Agustus 2025. Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, pondok pesantren saat ini menjadi salah satu kunci di bidang pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi umat yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Adanya forum percepatan transformasi pesantren diharapkan pesantren dapat lebih mandiri sambil memberdayakan ekonomi umat di sekitarnya. DPP Partai Kebangkitan Bangsa menggelar kegiatan tadarus ekonomi pesantren dengan tema memajukan usaha bisnis pesantren di kantor DPP PKB. Direktur Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), Kiai Haji Saifullah Maksum menyatakan, tadarus ekonomi pesantren menjadi rangkaian dari Konferensi Internasional Transformasi Pesantren yang menitik beratkan pada mentransformasi aspek kemudahan ekonomi. Saifullah mengungkapkan banyak forum serupa sudah pernah diadakan, namun belum memberikan hasil maksimal. FPTP mencoba pendekatan baru agar forum seperti ini berdampak nyata. Kalau pemberdayaan ekonomi ya pesantren, kooperasinya, terus UKM-nya, warung-warungnya misalnya itu kayak apa negara memfasilitasi itu. Tapi kami duga negara juga sedang ada masalah dan keuangan kan, ketika paham negara nggak mungkin dibebani untuk membiayai pesantren. Kan itu kita ajak pesantren untuk bisa mandiri, memikirkan diri sendiri, tapi tetap dengan konteks juga memberdayakan ekonomi umat di sekitarnya. Kira-kira itu intinya. Tadarus ekonomi pesantren ini diikuti oleh 55 pengasuh pondok pesantren se-Jabodetabek. Pesantren yang hadir memiliki beragam unit usaha berbeda-beda, mulai koperasi pesantren, ternak ayam potong, galon isi ulang, warung kopi, dan lain sebagainya. Yang mendasari ya kesadaran kita bahwa pesantren adalah pendidikan pertama yang ada di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka udah ada pesantren. Memang sudah layaknya pesantren harus lebih maju dari pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini khususnya penguatan ekonomi agar action di tengah-tengah masyarakat. Harapan kami semua sebagai pendiri pengasuh pesantren agar pesantren lebih maju, semua aspeknya, fasilitasnya lebih lengkap, santri lebih terjamin, dan ekonominya juga tambah maju untuk menghidupkan pesantren dan santri.
FPTP menargetkan edukasi kepada sedikitnya 2.000 pesantren di seluruh Indonesia. Pertemuan serupa akan digelar secara masif, terencana, dan melibatkan lebih banyak pesantren di berbagai daerah. Koalisi Pembela Insan Musik Indonesia atau Klasika melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang dinilai multitafsir dan dapat mengkriminalisasi para musisi. Terdapat 2 pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dilakukan uji materil oleh Klasika ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi Pembela Insan Musik Indonesia atau Klasika melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang dinilai multitafsir dan dapat mengkriminalisasi para musisi. 2 pasal yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 9 Ayat 2 dan Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dinilai membuka ruang penafsiran baru bahwa para pelaku pertunjukan wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta sebelum melakukan pertunjukan. Sementara pasal 113 ayat 2 dinilai tidak memberikan kepastian hukum karena memberikan tafsir baru. Dalam pasal itu, para pelaku pertunjukan yang menampilkan karya tanpa izin dari pencipta atau direct licensing dapat dipidana meskipun telah membayar royalti ke LMK atau LMKN. Kedua undang-undang ini dinilai multitafsir dan dapat mengkriminalisasi para musisi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain. Bahkan kemarin Prof. Ahmad Ramli mengatakan jangan sampai ada gerakan anti musik di ruang publik. Ya, mungkin teman-teman tahu kan sekarang seolah-olah jangan pasang lagu Indonesia, pasangnya lagu barat saja. Jangan pasang lagu Indonesia, pasangnya lagu klasik saja, ya kan? Atau suara burung saja. Nah, hal-hal itu yang justru saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan pandangan yang clear tentang itu. Uji materi ini diharapkan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Warga di perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, belum menikmati layanan listrik. Warga kesulitan untuk melakukan aktivitas, terutama di saat malam hari. Seperti inilah suasana di RT 4 RW 1 Dusun Lelawai, Desa Derok, Veturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur saat senja mulai datang. Warga mulai bersiap menghadapi malam yang gelap gulita. Tidak ada lampu penerang, hanya sinar dari penerangan seadanya untuk menemani mereka beraktivitas. Di tengah riuhnya Semarak Kemerdekaan, 16 kepala keluarga yang tinggal di dusun ini sulit untuk melakukan aktivitas rumah tangga serta kesulitan belajar untuk anak sekolah. Aktivitas ibu rumah tangga juga terpengaruh. Untuk bekerja malam hari, mereka menggunakan cahaya terbatas sehingga proses menjadi lebih lambat dan tidak nyaman. Bagi anak-anak sekolah, keterbatasan penerangan menyulitkan mereka untuk membaca dan mengerjakan tugas. Sebagian terpaksa menunda belajar hingga siang hari. Salah seorang warga menyampaikan harapan agar mendapatkan akses listrik sehingga warga bisa beraktivitas lebih leluasa dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Warga berharap program Indonesia Terang dari Terluar dapat menjangkau dusun mereka, mengingat Indonesia telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Air tidak ada, jalan juga rusak. Kami selama listrik tidak ada, kami lampu pelita saja pakai. Kami di sini hanya menikmati listrik. Listrik tidak ada, jadi kami harus menikmati listrik. Ketua RT setempat menyatakan warga sudah beberapa kali mengajukan permohonan penyambungan listrik kepada pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Listrik kami sangat membutuhkan listrik. Soalnya anak belajar juga pakai pelita. Mau beraktivitas di dalam rumah juga gelap. Warga Dusun Lelawai masih menunggu realisasi penyambungan listrik sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT melaporkan.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam edisi hari ini. Akhirnya saya Akbar Syam pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Napoli taklukkan Olympiakos 2-1 di laga pramusim. Real Madrid resmi perkenalkan Franco Mastantuono. Halo, selamat malam pemirsa, salam monitor olahraga. Senang sekali saya Tesya Ikrima bisa kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025. Serangkaian informasi terbaru dari dunia olahraga dalam negeri maupun mancanegara akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan saudara, kita awali informasi pertama dari dunia sepak bola. Pemirsa, klub Serie A Napoli mengakhiri pemanasan pramusim dengan kemenangan manis setelah mengalahkan Olympiakos dengan skor 2-1